Perkenalkan, nama saya Nabila Farfozia, MPM 206221018. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di mana saya di sini akan menjelaskan materi mengenai segmen operasi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Silahkan simak videonya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 11, segmen operasi. Di mana di segmen operasi ini yang pertama itu yang akan saya jelaskan adalah konsep dan karakteristik dari segmen operasi. Yang pertama ada konsep pelaporan segmen operasi. Itu ada 5 konsep. Yang pertama ada salah satu strategi yang dilakukan oleh entitas dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, PSAK 5 itu termasuk ke dalam segmen operasi. Terus yang ketiga, informasi tersebut sangat penting untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami kinerja perusahaan, menilai prospek perusahaan, memproyeksikan arus kas masa depan, dan membuat penilaian yang lebih tentang entitas keseluruhan. Maksud di sini adalah informasi tersebut itu adalah informasi dari isi dari PSAK 5. Terus yang keempat ada PSAK 5 itu hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang dan ekuitas di pasar publik. Jadi jika suatu entitas itu tidak memperdagangkan instrumen utangnya dan tidak ada di pasar publik, maka PSAK 5 itu tidak bisa diterapkan oleh entitas tersebut. Terus yang kelima ada untuk dengan menerapkan PSAK 5 tersebut, emiten atau entitas publik wajib mengungkapkan informasi dari segmen operasi dalam catatan atas laporan keuangannya. Selanjutnya, konsep dan karakteristik segmen operasi. Yang kedua yaitu ada definisi segmen operasi. Itu ada menurut PSAK 5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama itu ada yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua itu hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya, konsep dan karakteristik segmen operasi. Yang ketiga itu ada penentuan segmen operasi. Itu nanti ada langkah-langkahnya untuk menentukan segmen operasi tersebut. Selanjutnya itu ada segmen yang dilaporkan, di mana segmen yang dilaporkan secara terpisah yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentuan segmen operasi dan melebihi ambang batas kuantitatif. Di mana yang pertama itu yang akan dibahas yaitu adalah ambang batas kuantitatif. Di sini ambang batas kuantitatif itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ambang batas kuantitatif 10% dan ambang batas kuantitatif 75%. Di mana yang ambang batas 10% ini menurut PSAK 5, entitas melaporkan informasi yang memiliki ambang batas kuantitatif. Itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dari penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua operasi. Yang kedua, laba rugi absolut lebih dari 10%. Laba rugi absolut dari gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi. Yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Nah, untuk menentukan apakah suatu segmen operasi dilaporkan terpisah, entitas itu cukup memperhatikan atau memenuhi salah satu dari ketiga ambang batas yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada pengukuran dan pengungkapan. Nah, yang saya akan jelaskan pertama itu tentang pengukuran. Yang pertama, unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmennya. Yang kedua itu dialokasikan dengan dasar yang wajar. Yang ketiga, entitas menjelaskan pengukuran segmen. Ya, di mana antara lain ada 4 dasar dan sifat, yaitu yang pertama ada dasar akuntansi, yang kedua sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, yang ketiga
sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan segmen tersebut. Terus yang terakhir, yang keempat, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Nah, selanjutnya itu masih pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua itu ada pengungkapan. Yang pertama, berdasarkan PSAK 5, segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dengan lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Yang kedua, berdasarkan PSAK 5, entitas mengungkapkan hal-halnya. Itu ada 3, yaitu yang pertama informasi umumnya, yang kedua informasi tentang laba dan rugi segmen yang dilaporkan, yang ketiga rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen yang dilaporkan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah pengungkapan pada level entitas, di mana ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada informasi produk dan jasa, di mana entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa, atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya yang untuk mengungkapkan lebih besar. Bagian kedua yaitu ada informasi wilayah geografis, di mana itu ada terbagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama pendapatan dari pelanggan eksternalnya, dan yang kedua aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak ditanggungkan, aset imbal pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi. Selanjutnya yang ketiga itu ada informasi pelangganan utama, di mana entitas itu memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengendalikan pelangganan utamanya itu sebesar 10%. Itulah tadi materi penjelasan saya tentang bab 11 segmen operasi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,